Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Subuh ini saya akan membahas 4 orang hebat yang setelah dipenjara itu menunjukkan siapa dia sebenarnya, yaitu pertama Gus Nur, kedua Habib Bahar bin Smith, tiga Ad-Duktur Habib Muhammad Rizik Syihab, dan tentu saja yang di masa lalu yang juga orang-orang yang hebat adalah seperti Buya Hamka. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan atau mengenalkan produk anti kapitalisme global dan anti asing dan asing. Ini dia, bakso aci, karya dari grup Pesantren Ojo Lali, hanya 14.000. Silahkan, ada linknya di bawah ini di Shopee apa Shopee, bisa pesan. Sekarang kita lihat orang-orang yang hebat dalam sejarah politik Indonesia modern yang setelah mereka dipenjara, di dalam penjara mereka berkarya. Habib Bahar bin Smith di penjara, dia melahirkan sebuah karya buku, atau dia menyebut berkali-kali dalam Refli Harun Channel Habib Bahar Smith, yaitu kitab dalam bahasa Arab. Ditulis di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan siapa kualitas Habib Bahar Smith sebenarnya. Jadi di penjara, di kerangkeng, jiwanya tidak hancur, tetapi justru sangat produktif. Selain menghasilkan karya berupa buku, berupa kitab di dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia, dia juga Allah berikan satu takdirnya, satu kesempatan emas ya, the golden chance ya, peluang emas. Kalau chance itu berubah, kalau chance itu peluang, the golden chance ya, yaitu mengislamkan peluang emas, yaitu mengantarkan orang memasuki gerbang keindahan Islam sebagai mu'alaf. Setiap di mana tempat di kerangkeng, di penjara, Habib Bahar Smith itu berhasil membuat orang memeluk agama Islam yang indah. Puncak-puncak kemampuan tertinggi manusia adalah menulis buku, dan itu dilakukan oleh Habib Bahar Smith. Di dalam bahasa Arab dia menulis, mencurahkan, menata pikiran, perspektif Islamnya terhadap satu hal, dan dia rangkai, dia compose, dia susun, dia tata di dalam satu bahasa yang agung, yaitu dalam bahasa Arab. Ini satu prestasi yang sangat luar biasa. Selain Habib Bahar Smith, itu ada Gus Nur. Dilaporkan oleh Banser, salah satu tokoh yang menjadi tokoh publik yang di pengadilan tidak pernah datang untuk menjadi saksi atau menjadi yang melaporkan, dan dikerangkenglah Gus Nur dalam ketidakadilannya. Dan di dalam penjara itu dia menghasilkan sebuah buku yang sangat otentik, pengalaman ruhiyah dari Gus Nur yang ditulis di dalam penjara di Bareskrim Polda Metro Jaya. Judulnya Yang Benar di Penjara, Yang Salah Pesta Pora. Satu kritik yang tajam dan evaluasi diri, wahasabah yang sangat mendalam. Saya sudah khatam membaca buku ini, dan ini akan saya jual untuk membuat masjid. Berapa harganya? Murah, 1 juta rupiah. Saya punya program buat masjid
74.000 masjid 6 syuhada pesantren ojo lali di 74.000 desa di seluruh Indonesia selama 100 tahun dan mencapai masjid yang pertama di atas tanah wakaf Haji Parama Arta hanya 120 meter persegi. Alhamdulillah sudah hari ke-76 pembangunan masjid itu macet. Dengan izin Allah nanti Allah yang akan menyelesaikan masjid itu. Syariatnya saya akan jual buku ini sebenarnya murah, tapi akan saya jual 1 juta rupiah. Ada linknya nanti di bawah, silahkan untuk wilayah Indonesia ya, bebas ongkos kirim. 1 million rupiah, 1 juta rupiah. Nanti saya tanda tangani. Dan dia bisa menghasilkan buku ini luar biasa. Jarang ustadz yang di kerangkeng karena melawan tiang-tiang kezaliman itu bisa melepaskan energi positifnya, dan Gus Dur melakukan energi positif, melepaskan energi positifnya dengan menerbitkan buku yang khas ini yang akan menohok pihak tertentu. Yang ketiga, di masa lalu kita punya pengalaman yang juga hebat, yaitu Buya Hamka, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Ketua Majelis Ulama yang pertama, yang sangat berkarakter, yang sangat merdeka, ulama merdeka, baik di zaman Pak Harto, baik di zaman Soekarno. Di zaman Soekarno dia dijebloskan ke kerangkeng karena dituduh makar. Memang pemerintah yang zalim itu selalu mudah menjebloskan orang-orang yang soleh ke penjara dengan segala macam dalih dan alasan. Buya Hamka 2 tahun 4 bulan karya besar setelah ditahan selama 2 tahun 4 bulan adalah Buya Hamka menghasilkan karya tulis berupa tafsir Al-Azhar 15 jilid, luar biasa. Alhamdulillah. Ditulis dengan tulisan tangan dan kemudian dibawa oleh anaknya Irfan untuk diketik ulang di Jakarta, di rumahnya. Ditulis tangan. Itulah ya kekayaan perjalanan sejarah politik Indonesia modern kita. Itulah kekayaan orang-orang besar yang melawan kezaliman penguasa yang kita miliki, yang Indonesia miliki, yang Indonesia yang kita cintai, yang memiliki orang-orang besar itu sangat berharga untuk kita perhatikan. Selama 2 tahun 4 bulan itu Buya Hamka mengisi waktu-waktunya di dalam penjara dengan mengaji, dengan mutola'ah, dengan menulis dan tafakur, tobat, ibadah. Dan menurut pengakuan Buya Hamka dalam tafsir Al-Quran Al-Azhar jilid 1, 100 kali khatam Quran Buya Hamka di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan. Jadi 2 yang penting di situ, menghasilkan satu kekuatan ya, refleksi, kekuatan himmah, yaitu lahirnya 15 jilid tafsir Al-Azhar di dalam penjara, di dalam tahanan penguasa Soekarno yang zalim itu, dan juga menghatamkan 100 kali khatam Quran selama 26 bulan atau 2 tahun 4 bulan. Kemudian kita lihat lagi yang di zaman Orde Baru, yaitu Abdul Qadir Jailani yang baru beberapa bulan yang lalu wafat. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan di dalam perjuangan Abdul Qadir Jailani. Di dalam penjara yang penuh derita dan juga disiksa oleh aparat militer Orde Baru, Abdul Qadir Jailani di dalam penjara
lebih dari entah 9 tahun, entah 5 tahun dituduh kasus Tanjung Priuk. Itu menghasilkan naskah ketik sebanyak 9.000 lembar. 9.000 lembar. Jadi menunjukkan jiwanya yang sangat kuat dan bergelora menghadapi tantangan kehidupan dan gelombang masa depan yang tidak pasti. Entah kemana sekarang naskah 9.000 lembar karya Ustadz Abdul Qadir Jailani, pejuang ulama, pejuang asal Pasar Minggu Betawi. Dan yang terakhir yang sangat khas yaitu Dr. Habib Rizik Syihab di dalam penjara Bareskrim Polri justru mencapai gelar doktor ujian untuk mempertahankan tesis disertasi S3 doktor dari dalam penjara, diuji oleh dosen-dosennya di luar negeri fi lughatil Arabiyah, di dalam bahasa Arab. Habib Rizik Syihab, dia bukan mendapatkan gelar doktor honoris causa, tetapi doktor karena mempertahankan sebuah tesis, sebuah karya tulis yang sangat tebal. Juga tesis itu di dalam bahasa Arab. Masya Allah. Itu sebabnya ketika Habib Bahar Smith keluar dari penjara kemarin, dia ingin mengunjungi dan ingin berjuang, bergerak, berdakwah, berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Karena memang Habib Rizik Syihab itu komplit ya, memiliki kemampuan menulis secara akademis, mencapai tingkat yang tertinggi sebagai doktor S3 di dalam bahasa Arab tesisnya, dan juga punya kemampuan yang lidahnya berapi. Ini membuat Habib Bahar Smith tidak punya pilihan lain kecuali menjadikan Habib Rizik Syihab sebagai imam bagi perjuangan dirinya. Dan dia menunggu komando dari Habib Rizik Syihab di dalam membentuk wajah Indonesia modern di masa depan, di dalam perjuangan untuk mengosongkan bumi Nusantara dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari ketidakadilan, dari kebohongan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang-orang yang kita sebut tadi, yaitu Buya Hamka, Abdul Qadir Jailani, Habib Bahar Smith, Dr. Habib Rizik Syihab, dan Gus Nur, semuanya adalah bergerak karena perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka melakukan satu misi suci amar ma'ruf nahi mungkar, mengkomando yang ma'ruf yang baik dan mendiskomando yang mungkar. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau, udah matang Mi nasi uduknya Mi? Nasi uduknya udah matang? Udah, dari malam juga kan malam. Jadi di puasa? Oh iya. Dah, kemana? Perlu gerobaknya didorong ke rumah puasa nggak? Iya, sama kerupuk. Oh iya, sama kerupuk. Oke. Hai guys. kita menolong diri sendiri ya. Jangan menggantungkan harapan pada pemerintah yang banyak utangnya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Yudi harus menjual nasi uduk setiap pagi dan petang. Jangan lupa jadi YouTuber, alat untuk berbagi, bukan alat untuk mencari uang, alat untuk amal soleh. Ya kalau dapat uang ya terima dari Google AdSense, lumayan. Alhamdulillah.